Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas hadis-hadis yang berbicara tentang tawadhu. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhara ahadun ala ahad." Akhrajahu Muslim. Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaknya kalian tawadhu hingga tidak ada seorang yang berbuat zalim kepada yang lainnya dan tidak ada seorang yang merasa bangga di atas yang lainnya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini berbicara tentang tawadhu, di mana Nabi membuka hadisnya dengan mengatakan, "Innallaha auha ilayya." Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Dan ini Nabi semua tentu banyak hadis-hadis yang merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi Nabi mengkhususkan hadis ini, menunjukkan hadis ini memiliki perhatian khusus karena Nabi mengkhususkan penyebutan bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi. Apa maksudnya Allah mewahyukan kepada Nabi? Bisa jadi maksudnya adalah Allah mengilhamkan kepada Nabi sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa auha rabbuka ilan nahli." Dan Rabb memberi wahyu kepada lebah, maksudnya mengilhamkan lebah, ya. Bagaimana cara dia membuat rumah, bagaimana cara dia melakukan kegiatannya. Kemudian juga seperti firman Allah, "Wa auhayna ila ummi Musa." Dan kami beri wahyu kepada ibunya Musa, maksudnya kami ilhamkan kepada ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Dan bisa jadi maksudnya auha ilayya, yaitu Allah beri wahyu kepadaku, sebagaimana dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menyuruh untuk tidak sombong dan tawadhu kepada sama kaum mukminin. Atau maksudnya tadi ini memang ilham khusus terhadap hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga Allah mengilhamkan secara khusus agar Rasulullah merintahkan kepada umatnya, "Antawadhu," hendaknya kalian tawadhu, ya. Ini perintah khusus. Sebagaimana kita ketahui tawadhu adalah akhlak, tidak merasa tinggi, tidak merendahkan orang lain. Ya, meskipun orang depan kita mungkin hakikatnya dia rendah, mungkin dia lemah, ya, tapi kita jangan merendahkan dia. Jangan merendahkan dia, karena kita tidak tahu hakikat antara kita dengan dia mana yang lebih terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak tahu kita lebih bertakwa atau dia. Kita tidak bisa menilai secara totalitas antara perbandingan antara amalan kita dengan amalan dia. Kalaupun kita lebih bertakwa, kita tidak boleh kita untuk merasa tinggi di hadapan dirinya, ya. Tapi perhatikan di sini kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta la yabghi ahadun ala ahad, jangan hingga salah seorang dari kalian tidak menzalimi yang lainnya. Karena kezaliman pada umumnya dibangun karena ada merasa tinggi, merasa sombong. Ketika seorang merasa sombong, merendahkan orang lain, maka dia mudah untuk menzalimnya dengan perkataan, menzaliminya dengan perbuatan, dengan tindakan. Tapi jika setiap orang menghargai yang lain, tidak merendahkan yang lain, dia tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan yang lain, dia tidak bakalan menzalimi. Makanya di antara sebab utama kezaliman adalah kesombongan, keangkuhan, merasa tinggi, ya. Sebagaimana yang kita lihat di sekarang, bagaimana yang kuat menzalimi yang rendah, yang punya kekuasaan menzalimi yang tidak punya kekuasaan, dan seterusnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yafkhar ahadun ala ahad." Dan jangan salah seorang merasa bangga di atas yang lainnya, itu bangga dengan nasabnya, bangga dengan sukunya, ya, bangga dengan jabatannya. Apalagi di zaman sekarang betapa banyak orang saling membanggakan nasabnya, merendahkan nasab yang lain, merendahkan suku yang lain. Padahal Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku bukan untuk saling bangga-banggaan, tapi untuk saling mengenal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Hai manusia sekalian, sungguhnya kami menciptakan kalian dari lelaki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Kata Allah, lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling bangga-banggaan, saling merendahkan, saling menghina suku yang lain, saling menghina warna kulit, rasis, enggak. Ini semua tapi untuk apa? Untuk lita'araf, untuk saling mengenal. Sikap seperti ini, merendahkan yang lain, rasisme, merendahkan suku yang lain, semua bisa hilang jika seorang tawadhu. Karena Allah berkata,